Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati Ustaz Kiai Haji Muhammad SMA, yang saya hormati para pengurus masjid Imam, yang saya hormati seluruh jamaah pengajian rutin, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu dan pengajian. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia rahmatnya. Bismillah, kita pada pagi hari ini masih dapat menghadiri atau dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sholat subuh berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita dengan materi fikih ibadah. Fikih. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya, insyaallah akan mendapatkan syafaat dia Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana jadwal atau biasa kita pada akhir Sabtu setiap bulannya mengikuti materi pengajian tentang fikih. Insyaallah mudah-mudahan dengan selalu kita mengikuti pengajian ini, mengikuti majelis ilmu ini, tentunya akan selalu menambah pengetahuan ilmu kita tentang bagaimana cara beribadah yang baik, cara beribadah yang sempurna, sehingga dalam kita mengarungi kehidupan ini betul-betul menambah baik dan menambah baik, sehingga ibadah kita kan lebih sempurna. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah malam ini kita akan menghadapi atau bertemu dengan peringatan atau dengan hari nisfu Sya'ban yang malam ini kalau saya Sya'ban. Baik, mari kita apa-apa yang menjadi anjuran daripada agama kita dalam rangka kita menghadapi diskusi Sya'ban ini untuk dapat kita justru akan lebih meningkatkan pengetahuan kita, lebih melaksanakan apa yang dianjurkan dengan hadirnya diskusi Sya'ban ini. Bapak Ibu, mari kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Bapak Kiai Haji Muhammad SMA, dan sama nanti kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan wa fi riwayatin man qama ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita kembali, dibangunkan dalam keadaan iman Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan salat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, Habibana wa Syafi'ana wa Zuhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan bahwasanya insyaallah besok malam itu bertepatan pada malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban itu adalah malam separuh bulan Sa'ban. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat, nanti kita lihat dalam kajian fikihnya, di dalam riwayat dijelaskan, riwayat ini tidak sampai tingkatan sahih, akan tetapi bisa menjadikan motivasi dalam kita itu beramal dan beribadah. Tepat pada malam nisfu Sa'ban, malam-malam itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril ya Muhammad. Ada apa wahai malaikat Jibril? Enggak biasanya malam-malam datang. Malaikat Jibril menjawab, Muhammad ketahuilah, ketahuilah bahwasanya malam ini adalah malam nisfu Sa'ban. Malam di mana pintu-pintu langit dibuka. Ya. Malam di mana langit dibuka, pintu langit dibuka, pintu rahmah, hidayah, ya, rezeki itu dibuka lebar-lebar oleh Allah. Muhammad bangun, wudu, sholat, berdoa. Atas dasar riwayat inilah para alim ulama itu menganjurkan. Dalam kajian fikih tidak sampai sunnah apalagi wajib. Para alim ulama, para salafus salihin menganjurkan dari dasar riwayat ini pada malam nisfu Sa'ban, baik dikerjakan secara infirodi sendiri-sendiri ataupun jamaah, baik dikerjakan di masjid, di musola ataupun di rumah, baik ba'da maghrib ataupun ba'da isya ataupun lainnya, ini dianjurkan yaitu untuk membuat praamalan, diantaranya adalah membaca surat Yasin 3 kali. Jadi dalam kajian fikih, dalam pandangan fikih, ini bukan wajib, ya, ini bukan fardu, ya, ini sebagian ulama sunnah, ya, sunnah.
Karena Rasulullah SAW diperintahkan yaitu apa? Untuk berbuat praamalan. Jadi sekalian yang kelihatan subhanahu wa ta'ala diawali daripada hadharah, kemudian membaca Yasin yaitu apa? 3 kali. Dengan niat yang pertama mohon kepada Allah, tawasul dengan membaca surat Yasin, semoga Allah Ta'ala berikan rezeki yang barokah. Rezeki berkah bukan banyak tetapi cukup, yaitu bermanfaat, berguna. Kemudian yang kedua tawasul dengan membaca surat Yasin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu berikan istiqomah di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akhiri hayat kita dengan husnul khotimah. Kemudian masih ada waktu tahlil, tahtim, tasbih, kemudian ditutup dengan doa. Kemudian masuk waktu Isya. Selepas sholat Isya ya dianjurkan yaitu untuk bersama-sama sholat tasbih. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih, sholat yang disunahkan, sholat sunnah disunahkan untuk berjamaah ini sholat 2 hari raya, 2 gerhana, sholat istisqa dan sholat taraweh. Bagaimana sholat tasbih ini dikerjakan dengan berjamaah dalam kajian fikih? Boleh itu tidak dilarang, tidak disuruh, kalau mau monggo silahkan, enggak pun juga enggak apa-apa. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala dalam riwayat dijelaskan Rasulullah satu berwasiat kepada pamannya Abbas. Yang kedua Rasulullah berwasiat kepada sahabatnya Abu Hurairah, wahai Abbas, wahai Abu Hurairah, jangan tinggalkan 3 sholat. Yang pertama adalah sholat malam, yang kedua sholat duha, dan yang ketiga sholat tasbih. Wahai Abu Hurairah, wahai pamanku Abbas, kalau bisa sholat tasbih setiap malam, kalau enggak bisa seminggu sekali, kalau enggak bisa sebulan sekali, kalau enggak bisa setahun sekali, kalau enggak bisa seumur hidup sekali. Nah, atas dasar inilah jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, para alim ulama menganjurkan untuk beberapa praamalan. Jadi dalam kajian fikih ini bukan wajib, ini bukan fardu, tapi ini hukumnya sunnah. Baik, jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa hal penting dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, ketika sampai di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, memanggil, mengundang kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, mereka kutiba diwajibkan alaikum atas kalian asyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan puasa alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian, la'allakum supaya kalian menjadi tattaquna, orang-orang yang bertakwa. Baik, jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sampai di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala menyeru, memanggil, mengundang kepada orang yang beriman, mengingatkan kepada kita semua, orang yang beriman adalah orang yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dalam lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, meyakini, membenarkan, membetulkan tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Aku meyakini, membenarkan, membetulkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lisannya berikrar, hatinya membenarkan. Apa yang ia ucapkan, ia benarkan di dalam hatinya. Yang ketiga, wal amalu fil jawarihi, mengamalkan dalam amal perbuatan. Apa yang ia ucapkan, ia benarkan dalam hatinya dan ia wujudkan dalam amal perbuatan. Inilah orang yang beriman. Di mana saja dia berada, kapan saja, dengan siapa, dari suku bangsa mana, ketika telah berikrar, membenarkan dan mengamalkan dalam amal perbuatan, inilah orang yang beriman. Dipanggil, diseru oleh Allah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Para alim ulama fikih menjelaskan puasa dari kata soma yasumu sauman, soma yasumu siaman, yang artinya adalah al-imsak, menahan diri. Jadi puasa secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Tidak melakukan sesuatu, tidak melaksanakan sesuatu, ya, tidak mengerjakan sesuatu. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, menahan diri. Mau jalan-jalan ia tahan, mau makan ini itu ia tahan,
Itu secara bahasa puasa, menahan diri. Secara istilah fikih adalah al-imsak anil muftirat min aklin masurbin majima'in min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin masusatin ay biniyati siyam. Puasa secara istilah fikih adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara fikih puasa, ya puasa ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada yang memakruhkan, ada yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah makan minum sengaja. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ada orang lupa makan minum, lupa, bagaimana tidak batal puasanya. Itu rezeki dari Allah. Yang menjadi masalah itu pura-pura lupa. Nah ini. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya makan minum sengaja bercampur bagi suami istri, dimulai daripada fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itu adalah subuh. Ya, nanti kita bulan suci Ramadan itu ada al-imsak. Imsak itu adalah perhatian 10 menit sebelum subuh. Itu hendaknya sudah selesai, sahur selesai, mandi selesai, berangkat ke masjid. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, puasa itu dimulai bukan imsak, tapi yaitu apa? Fajar shadiq, yaitu subuh. Imsak itu adalah perhatian, hendaknya semua aktivitas selesai, berangkat ke masjid. Ada orang bangun kesiangan, imsak baru bangun, boleh sahur? Boleh, tapi besok jangan diulangi. Nah, mentang-mentang boleh, akhirnya sahurnya imsak terus. Sekali subhanahu wa ta'ala, dalam fikih puasa, ya itu disunahkan segera berbuka, kemudian mengakhirkan sahur. Mentang-mentang mau ngambil sunahnya, akhirnya apa? Mengakhirkan sahur itu sahurnya imsak. Oh, enggak boleh. Imsak itu berangkat ke masjid. Jadi puasa itu dimulai daripada fajar shadiq, bukan imsak. Imsak itu perhatian. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Biniyatin mahsusatin, dengan niat puasa. Ada orang mohon maaf gemuk, ya, kepengin kurus. Ini mohon maaf Pak Haji yang hamil nggak lahir-lahir itu. Ya, ada bapak-bapak yang hamil nggak lahir-lahir, kepengin kurus, akhirnya apa? Puasa, nggak makan, nggak minum, tapi nggak niat puasa. Itu bukan puasa. Innamal a'malu binniyat dalam kajian fikih. Setiap amalan itu diniati. Ini ada orang gemuk kepengin kurus, nggak makan, nggak minum. Ini bukan puasa. Ini namanya dalam rangka diet. Terapi diet. Kenapa? Karena nggak makan, nggak minum, nggak niat puasa kok. Yang kedua, sakit dalam, ada mah kronis, ya, ada asam lambung, asam urut apa asam urat Pak Haji itu. Dan sekalian akan subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak kalau ke dokter, ya ngeluh lambungnya sakit, emah, pasti kata dokter yaitu apa? Jaga makan. Perbanyak minum air putih, ya jangan banyak makan, ya jaga pola makan. Itu kata dokter. Tapi kalau ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Kiai sering sakit perut. Kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu tasihu syam, banyaklah puasa. Karena puasa itu menyehatkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit emah, yang sakit asam apa itu? Asam lambung, ya itu banyaklah puasa. Insya Allah sembuh. Kata Nabi, puasa menyehatkan. Jadi kata Nabi, puasa itu menyehatkan. Setiap tahun kita diperintahkan puasa Ramadan supaya sehat jasmaninya. Amin, Allahumma amin. Baik, yang sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, jadi puasa itu adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya makan minum sengaja bercampur, dimulai daripada fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat puasa. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, kama kutiba ala ladina min qablikum, puasa itu
telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Imam Jalaluddin Asyuti dalam tafsir Jalalain beliau sampaikan ai minal umam. Jadi puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa? Umat-umat terdahulu, diantaranya Bani Israel. Bani Israel sudah diperintahkan puasa, hanya waktu dan cara berbeda. Para alim ulama menjelaskan bahwasanya puasanya Bani Israel itu bukan 1 bulan, tapi 4 bulan berturut-turut. Arba'ata ashurin mutawaliyatin, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Jadi puasanya Bani Israel itu 4 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Umat akhir zaman hanya yaitu apa? Ramadan saja. Rajab, Sya'ban, Syawal sunnah. Bani Israel 4 bulan berturut-turut. Ini kalau umat akhir zaman diperintahkan puasa 4 bulan berturut-turut, oh banyak yang nggak puasa Pak Anji. Kenapa? 1 bulan aja banyak yang nggak puasa, apalagi 4 bulan. Yang pertama, yang kedua, Bani Israel diperintahkan puasa itu min sahurin ila waktu sahur. Dari waktu sahur sampai sahur kembali, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur. Beda puasanya umat akhir zaman. Kata Nabi, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Makanya bapak-bapak selepas sholat zuhur tidur aja. Ditanya ibunya, Pak kok turu terus? Iya, ibadah. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ini fadilah dan keutamaan puasa. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, apalagi ibadahnya. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, ya, nggak boleh satu atap. Jadi Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani kalau puasa pindah rumah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini puasanya Bani Israel. Ya, ada istilah namanya puasa ngebleng. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur sampai waktu sahur, sampai sahur kembali. Bagaimana dalam kajian fikih? Ini dilarang, namanya puasa wisol. Jadi puasa wisol, puasa ngebleng, ya, ini puasanya Bani Israel dan puasanya dukun. Ya, dukun-dukun itu puasanya seperti itu. Nah, sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya umat akhir zaman dimulai daripada yaitu apa? Fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Malam boleh. Teman sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala tujuannya sama, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala panggil seru kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Yang diwajibkan puasa itu orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diwajibkan puasa. Iman, ya, iman mesti Islam. Tapi kalau Islam belum mesti iman. Iman belum mesti takwa. Tapi kalau takwa mesti iman. Nyatanya Allah Ta'ala panggil kepada orang yang beriman, orang yang beriman, ya, berpuasa. Jadi puasa diwajibkan kepada orang yang beriman, bukan orang Islam. Ya, jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman puasa. Kalau orang yang beriman tidak puasa, berarti tidak sempurna imannya. Ini masalahnya, yaitu apa? Dia iman, dia Islam, nggak puasa, bagaimana nggak sempurna? Sekalian subhanahu wa ta'ala, jadi puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman, bukan Islam. Banyak orang Islam tapi nggak puasa. Nah ini yang ironi, iman tapi nggak puasa, bagaimana? Tidak sempurna imannya. Sekalian subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman diperintahkan puasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan orang iman belum mesti bertakwa, tapi kalau orang yang bertakwa mesti iman. Salah satu kiat-kiat untuk menjadi orang yang beriman adalah puasa. Jadi puasa itu adalah kiat-kiat menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya sama. Allah Ta'ala perintahkan puasa, Bani Israel puasa, umat akhir zaman puasa, tujuannya sama. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Setiap tahun Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa kembali. Ini supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian, melakukan subhanahu wa ta'ala yang kedua. Ketika sampai di bulan suci Ramadan, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, mereka menyeru, marhaban ahlan wa sahlan bihuduri sahri Ramadan.
makhluk yang ada di langit, malaikat, matahari, bulan, bintang, planet, makhluk yang di langit itu, makhluk yang ada di bumi, hewan, tumbuhan, ikan, semut. Ketika sampai di bulan suci Ramadan, mereka mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihuduri syahri Ramadan, selamat datang. Selamat datang bulan yang mulia, bulan yang maghfirah, bulan rahmah, bulan kebebasan daripada azab api neraka. Berbahagialah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala sampaikan kembali di bulan suci Ramadan. Karena kata Nabi, setiap tahun Ramadan pasti akan datang, tapi tidak setiap Ramadan kalian akan menemui Ramadan. Berbahagialah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala sampaikan kembali di bulan suci Ramadan. Siangnya puasa, malamnya menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Ketika akhir Ramadan, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, mereka mengatakan selamat jalan, selamat tinggal Ramadan. Ya, Ramadan tiap tahun pasti akan datang, tapi tidak setiap Ramadan kalian akan menemui Ramadan. Selamat tinggal, selamat jalan, selamat tinggal, selamat jalan wahai Ramadan, sampai berjumpa kembali tahun depan. Celakalah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala sampaikan kembali di bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapat ampunan. Dia tidak mendapat rahmat, tidak mendapat kebebasan azab api neraka, karena mereka siangnya tidak puasa, malamnya tidak menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di bulan suci Ramadan siangnya puasa, man shoma Ramadan, kemudian malamnya menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, ghufirlahu ma taqaddama min dambihi, dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Para alim ulama hadis menjelaskan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan memenuhi syarat, rukun, sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang membatalkan puasa, meninggalkan perkara yang mengurangi pahala puasa, dasarnya karena iman, dasarnya hanya mengharap ridha Allah, kemudian pada malam harinya menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Para alim ulama menjelaskan ihya'ul lail, qiyamul lail, dimulai daripada yaitu apa? Salat Isya berjamaah. Ya, kemudian wiridan sebentar, kemudian salat ba'diyah Isya. Kemudian yaitu apa? Dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan salat witir. Kemudian tadarus Al-Qur'an sampai jam sekian. Kemudian istirahat. Kemudian bangun kembali untuk yaitu apa? Sahur. Sebelum sahur sholat malam dulu. Ini bangun malam, sahur dulu, lepas sahur tidur lagi. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, sholat malam dulu baru sahur, kemudian sahur persiapan sholat subuh. Semua itu dikerjakan karena iman, semua itu dikerjakan karena ihtisab, hanya mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Perlu kita ketahui bersama dalam kajian fikih, sholat sunnah disunahkan berjamaah. Jadi ini ada sholat sunnah disunahkan berjamaah. Yang pertama adalah 2 hari raya. Sholat 2 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ini sholat sunnah disunahkan berjamaah. Bagaimana kalau dikerjakan sendiri? Boleh, tapi nggak usah khutbah. Ini sholat sendiri, khutbah sendiri, dengerin sendiri, nggak usah. Kalau berjamaah, jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala disunahkan khutbah. Yang kedua, dua gerhana matahari, gerhana bulan. Ini disunahkan berjamaah. Ketika berjamaah, jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala disunahkan khutbah. Tapi kalau sholat sendiri, sholat gerhana sendiri, gerhana matahari sendiri, gerhana bulan sendiri, udah selesai salam doa, nggak usah khutbah. Kenapa? Jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala karena sendiri. Mosok khutbah dengerin sendiri. Iya, kemudian yang berikutnya sholat istisqa, minta hujan. Sholat istisqa ya, minta hujan, ini disunahkan berjamaah. Kalau berjamaah berarti kan banyak disunahkan khutbah. Tapi kalau sendiri ya sudah, sholat istisqa sendiri, kemudian doa saja, nggak usah khutbah. Nah, kemudian yang keenam, ini adalah sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat yang dikerjakan pada malam-malam bulan suci Ramadan. Ada 2 riwayat sholat taraweh itu. Yang pertama adalah riwayat Aisyah dan riwayat yaitu Umar bin Khattab. Pada zaman Nabi, malam-malam Ramadan, malam pertama, malam kedua,
Rasulullah itu apa? Berjamaah sholat taraweh di masjid. Rakaatnya berapa? Terserah Rasulullah. Kemudian malam yang ketiga, malam yang keempat, Rasulullah ditunggu kok nggak ke masjid. Sampai sahabat ketiduran sampai subuh. Selepas sholat subuh Rasulullah ditanya, ya Rasul, semalam kami nunggu sampai ketiduran, Rasulullah nggak ke masjid. Gimana ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, saya takut kalau sholat tarawih itu diwajibkan. Itu. Makanya jangan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi sholat tarawih itu ya sendiri-sendiri masing-masing. Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman Abu Bakar. Sholat tarawih ya sendiri-sendiri masing-masing. Ada yang sekian rakaat. Nah pada zaman Umar ini berpendapat, ini sholat taraweh kok seperti ini, nggak ada keseragaman, ini membingungkan umat akhir zaman. Yang pada akhirnya Umar kumpulkan sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, istri-istri Nabi, tanya, sholat malam Rasulullah di bulan suci Ramadan itu berapa rakaat? Ada yang usul sekian. Semua usulan itu ditampung, keluarlah jumlah 20 rakaat. Ditambah 3 sholat witir jadi 23 rakaat. Jadi ijma' Sayyidina Umar bin Khattab, sholat taraweh itu adalah 23 rakaat. Nah ini yang pertama. Yang kedua, riwayat Aisyah. Di dalam riwayat Aisyah Rasulullah itu sholat malam Ramadan dan gak Ramadan itu sama. Berapa? 11 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Itu witir. Jangan tanya panjangnya, jangan tanya bagusnya. Dalam kitab Bidayatul Mustahid, dalam riwayat Aisyah, setiap rakaat 50 ayat. Jadi Al-Baqarah sama Ali Imran katam. Dan sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, dari riwayat ini para alim ulama bisa menjadikan dasar dan dalil bahwasanya tarawih ya sholat malam. Berarti riwayat Aisyah bisa dikatakan tarawih, bisa dikatakan yaitu apa? Sholat malam. Makanya jamaah kita ada yang mengambil 2 riwayat, ada yang 23, monggo, ada yang 11, monggo. Yang nggak boleh itu nggak sholat. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini karena diambil 23 yang pada akhirnya sholatnya yaitu apa? Patas eksekutif, bukan ekonomi Pak Haji, patas eksekutif. Cepat bacanya, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bagaimana dalam kajian fikih? Dalam kajian fikih jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala ada namanya tomak ninah. Apa itu tomak ninah? Berhenti sebentar sekedar membaca subhanallah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi. Ini namanya tamakninah. Bagaimana kalau lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, Allahu Akbar, sama Allahu liman hamidah, Allahu Akbar? Dalam kajian fikih tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak tamakninah. Yang kedua, sebagian jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, ini sholat tarawih gembrumun. Ya, apa ini gembrumun itu? Seperti tawon itu. Ya, sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaahnya itu membaca Fatihah bergembrumun. Dalam kajian fikih sekalian Subhanahu wa ta'ala itu makruh. Kenapa? Karena mengganggu jamaah yang lain. Apa itu gembrumun itu? Membaca keras. Dalam kajian fikih sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, ya, imam makmum, ya, kalau imam baca keras kan keras, Bismillahirrahmanirrahim, lebih keras lagi bawa mic. Sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, pada waktu keras dikeraskan, pada waktu sir diam. Lah, diamnya itu yusmi'u nafsahu. Jadi imam ketika bacaan sir, makmum memang sir. Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebatas mana imam makmum itu membaca. Dan sekalian Subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih, yusmi'u nafsahu, mendengarkan diri sendiri, bukan mendengarkan orang lain. Karena kalau mendengarkan orang lain gembrumung nanti. Dalam kajian fikih dan sekalian Subhanahu wa ta'ala tidak sampai tingkatan haram, tetapi makruh.
Apa itu makruh? Dibenci. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Jadi jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mari. Tujuan kita sholat itu kan menghadap Allah. Tujuan kita sholat yaitu apa? Menghadap Allah penuh dengan khusyuk dan hudu. Di antara khusyuk dan hudu itu di sini, yaitu apa? Ketika membaca cukup diri kita aja yang dengar. Yusmi'u nafsahu, mendengarkan diri sendiri. Lisan membaca, telinga kita dengar. Bagaimana kalau sampai sholat tarawih gembrumung? Dan sekalian subhanahu wa ta'ala, ini ada ini. Ya, ini ada sebuah masjid, sebuah musola, ya. Ini jamaahnya itu membaca Fatihah itu gembrumung. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan jamaah. Ketika mengganggu kehusuan jamaah, maka dalam kajian fikih itu hukumnya makruh. Tidak sampai tingkatan haram, tidak. Yaitu makruh. Makruh mendekati haram, namanya makruh tahrimi. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi mari jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, nanti ketika dalam kita menyambut bulan suci Ramadan, khususnya pada malam-malam bulan suci Ramadan, dan sekalian subhanahu wa ta'ala kita sholat taraweh penuh dengan khusyuk. Di antara kiat khusyuk yaitu apa? Mendengarkan diri sendiri. Jadi kalau kita membaca gembrumung, ini mengganggu kehusukan jamaah yang lain, berarti nggak khusyuk. Nah, untuk menghusyukkan sholat taraweh kita, yaitu apa? Kita membaca yaitu apa? Sekedar diri kita sendiri dengar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu. Bagaimana kalau didengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujung sana sampai ujung sana dengar. Apalagi di gedung. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala bergema. Nah, makruh. Maka untuk itu jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ibadah kita khusyuk dan hudu. Hindari perbuatan-perbuatan yang makruh. Di antara perbuatan yang makruh yaitu apa? Tadi itu membaca dengan keras keras. Cukup diri kita sendiri yang dengar. Wah, saya kepingin khusyuk banget. Akhirnya apa? Sholat di batin. Sholat di batin makruh juga. Jadi terlalu keras, iya makruh. Di batin, sholat di batin. Batin sholat, bacaan-bacaan di batin itu makruh. Kenapa? Sholat itu ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ucapan. Bagaimana kalau sholat di batin? Makruh. Kenapa? Sholat itu ucapan, bukan batin. Nanti lama-lama jadi sementing eling nanti. Nah ini hati-hati. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi membaca itu sekedar diri kita mendengar. Bagaimana kalau terlalu keras? Makruh. Kepengen husu akhirnya diem. Kalau diem kan nggak ganggu orang lain. Juga malah makruh. Kenapa? Sholat itu ucapan, perbuatan. Ini lama-lama nanti jadi eling, sementing eling. Nah ini bahaya. Nih, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, amalan di malam bulan suci Ramadan itu adalah yaitu apa? Sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat yang dikerjakan dengan istirahat. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Istirahatnya itu diisi dengan dzikir, baca sholawat. Ini istirahatnya belakang. Itu cari kue-kue, ngerokok. Nah ini bukan tarawih. Dan sekalian dilakukan subhanahu wa ta'ala karena banyak 23 rakaat atau 11 rakaat, 2 rakaat istirahat. Jamaah kita diisi dengan tadi itu sholawat. Itu kok ada al-khalifatul ula amirul mukminin, al-khalifatul saniya amirul mukminin. Nah itu untuk mengingatkan bahwasanya rakaat sudah sekian, Ya, jangan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah amirul mukminin yang kesekian, oh berarti sudah sekian sholatnya. Jangan sekalian subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nggak pakai Bilal, nggak pakai amirul mukminin, nggak pakai hanya sholawat saja? Boleh. Lah mau nggak juga nggak apa-apa kok. Nah ini hukumnya sunnah. Jangan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah ta'ala berikan keberkahan di bulan Rajab. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan di bulan Sa'ban. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan. Semoga Allah Ta'ala sampaikan
bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian, subhanahu wa taala waktu membatasi kita, ini yang dapat disampaikan. Sekali lagi, semoga Allah taala sampaikan kembali di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian, subhanahu wa taala, masih ada waktu sambil menunggu waktu Isra, Pak Haji. Bagian yang kedua adalah diskusi dialog. Mungkin ada yang disampaikan yang masih berkenaan dengan tadi materi yang kami sampaikan tentang menyambut bulan suci Ramadan, ataupun mungkin di luar materi yang kami sampaikan yang masih berkaitan ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Silahkan Pak Haji dipandu, diawali dari sebelah kanan. Baik, Bapak sekalian, materi yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Selanjutnya sesi tanya jawab atau diskusi